Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Ardelia Astriani Rizky. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem operasi bagian algoritma penjadwalan. Seperti apa sih algoritma penjadwalan dan perhitungannya? Mari kita simak videonya. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Algoritma penjadwalan terdiri dari dua jenis, yaitu algoritma non-preemptif dan algoritma preemptif. Algoritma non-preemptif adalah algoritma yang tidak dapat disela. Jadi ketika suatu proses sedang dikerjakan, maka proses lain yang datang tidak akan bisa dikerjakan sampai proses yang pertama selesai terlebih dahulu. Sedangkan algoritma preemptif adalah algoritma yang dapat disela. Ketika sebuah proses sedang dikerjakan, kemudian datang proses baru, maka proses baru tersebut dapat dikerjakan dengan menyela proses yang pertama kali datang. Kemudian Gantt chart. Gantt chart adalah grafik yang akan digambarkan sebagai hasil dari perhitungan average waiting time dari tiap algoritma. Contoh soal yang pertama, algoritma FIFO. Algoritma FIFO merupakan bagian dari algoritma non-preemptif. Artinya, algoritma yang tidak dapat disela ketika proses sedang berlangsung. FIFO merupakan singkatan dari first in, first out. Jadi, proses yang pertama kali datang akan pertama kali dikerjakan. Dalam tabel soal, ada 3 proses yang datang, yaitu P1, P2, dan P3 dengan masing-masing burst time sebanyak 24, 3, dan 3 milisecond. Kita selesaikan dengan membuat Gantt chart terlebih dahulu. Di sini kita bisa membuat Gantt chart sederhana dengan hanya menarik satu garis lurus. Kemudian garis lurus tersebut kita beri nilai 0 di titik awal atau P1. Kemudian P1 tersebut dikerjakan selama 24 milisecond. Maka di Gantt chart ditulis di titik berikutnya yaitu angka 24. Dan nilai 24 tersebut merupakan nilai P2 mulai dikerjakan. Kemudian di titik 24 tersebut P2 mulai dikerjakan selama 3 milidetik sampai di titik 27. Dan di titik 27 tersebut dimulailah proses P3 dikerjakan sampai berhenti di milidetik 30. Kemudian selanjutnya kita menghitung AWT-nya dengan cara menambahkan nilai awal pengerjaan P1, P2, dan P3, yaitu 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi 3. Hasilnya di sini adalah 17 milisecond atau 17 milidetik. Kemudian contoh soal berikut adalah contoh soal yang sama seperti soal yang tadi, hanya dibalikan proses urutan datangnya dari P3, P2, dan P1. Selanjutnya contoh soal round robin. Masih menggunakan tabel soal yang sama, di mana ada proses yang datang, yaitu dengan urutan P1, P2, P3, dengan masing-masing burst time 24, 3, dan 3 milidetik atau milisecond. Kemudian, dalam soal round robin ini ditambahkan quantum time sebanyak 4 milisecond. Penyelesaiannya, kita buat Gantt chart terlebih dahulu, dengan menambahkan titik 0 di awal P1. Kemudian kita kerjakan P1 selama 4 milidetik sesuai dengan quantum time-nya. Karena quantum time ini bisa diibaratkan sebagai waktu pembatas maksimal pengerjaan sebuah proses sebelum disela oleh proses lain. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa round robin ini termasuk ke dalam algoritma preemptif, yaitu algoritma yang dapat disela prosesnya. Jadi ketika proses lama sedang dikerjakan, kemudian muncul proses baru, maka proses baru itu bisa dikerjakan terlebih dahulu menyela proses yang lama. Kita kembali ke Gantt chart.
Di Gantt chart ini setelah P1 dikerjakan selama 4 milidetik, kemudian datanglah P2, dikerjakan selama 3 milidetik. P2 ini dapat dikerjakan sampai selesai dikarenakan nilainya tidak lebih dari nilai quantum time. Selanjutnya, P2 tersebut akan berhenti di milidetik ke-7, dan di milidetik ke-7 tersebutlah dimulai P3. Sampai 3 milidetik berikutnya, yaitu sampai di milidetik ke-10. Di milidetik ke-10 lah, kemudian P1 mulai dikerjakan kembali selama 4 milidetik, kemudian dilanjut lagi 4 milidetik berikutnya, sampai habis masa burst time-nya. Sehingga jika dihitung, P1 akan berakhir di milidetik ke-30. Kemudian, kita hitung AWT-nya. Menghitung AWT-nya tidak seperti menghitung AWT Vivo, karena ada proses yang disela pada proses 1. Jadi, kita hitung nilai waiting time pada proses 1, yaitu dengan menambahkan nilai P1 awal, yaitu 0, ditambah dengan P1 yang kedua dimulai, yaitu 10, dikurangi nilai quantum time, yaitu 4 sama dengan 6. Jadi nilai P1 sama dengan 0 ditambah 6, yaitu 6. Kemudian untuk menghitung AWT adalah menambahkan P1, P2, dan P3, yaitu 6 ditambah 4 ditambah 7 dibagi jumlah proses. Sehingga hasilnya adalah 5,66 milidetik atau milisecond. Selanjutnya adalah algoritma SJF atau Short Job First. Jadi, proses yang pertama kali dikerjakan adalah yang memiliki burst time atau waktu pengerjaan paling sedikit. Di dalam contoh tabel soal tersebut, bisa kita lihat P4 memiliki waktu pengerjaan yang paling sedikit atau hanya 3 milidetik. Maka yang pertama kali dikerjakan adalah P4. Kemudian dilanjut P1, P3, dan P2. Pertama, kita buat dulu Gantt chart-nya. Kemudian beri nilai 0 di P4. Kemudian P4 dikerjakan selama 3 milidetik. Lalu di milidetik ketiga tersebut dikerjakan P1 selama 6 milidetik sampai titik ke-9. Di milidetik 9 dikerjakanlah P3 sampai titik 16. Di milidetik 16 tersebut dikerjakanlah P2 selama 8 milidetik sampai titik ke-24. Kemudian kita hitung AWT-nya dengan menambahkan nilai awal pengerjaan P1, P2, P3, dan P4, yaitu 3 ditambah 16 ditambah 9 ditambah 0 dibagi jumlah proses, yaitu hasilnya adalah 7 milidetik. Selanjutnya SRF atau Short Remain First, artinya proses yang memiliki waktu sisa pengerjaan paling sedikit yang dikerjakan terlebih dahulu. Dalam tabel soal bisa dilihat ada kolom AT. AT di sini adalah arrive time atau waktu tiba sebuah proses. AT ini digunakan sebagai patokan sebuah proses untuk dimulai. Kita langsung membuat Gantt chart-nya. Di sini kita tulis P1 di detik ke-0, karena P1 itu muncul atau datang di AT ke-0. Kemudian, P1 akan dikerjakan selama 10 milidetik. Tetapi, di milidetik ke-1, muncullah atau datanglah P2. Sehingga waktu pengerjaan P1 tersebut terhenti. Dilanjutkan dengan P2 selama 4 milidetik. Tetapi sebelum mengerjakan sampai 4 milidetik, di detik kedua datanglah P3. Sehingga pengerjaan proses P2 tersebut terhenti, dilanjutkan dengan P3 selama 2 milidetik. P3 ini bisa langsung diselesaikan sampai beres dikarenakan memiliki sisa waktu paling sedikit dibandingkan dengan proses lainnya. Selanjutnya, kita mengerjakan kembali P2 karena P2 memiliki sisa waktu lebih sedikit dibandingkan P1. P2 tersebut dikerjakanlah sampai selesai, sesuai dengan sisanya yaitu 3 milidetik, sampai ke titik 7 atau sampai ke milidetik ke-7.
Sampai di milidetik ke-7 lah, kemudian dikerjakan P1 sesuai dengan sisanya, yaitu sampai titik ke-16 atau milidetik ke-16. Setelah itu, kita hitung AWT-nya. Tapi sebelum menghitung nilai AWT, kita harus mencari dulu nilai waiting time-nya dari P1, P2, dan P3. Kita hitung P1 terlebih dahulu dengan menambahkan nilai awal pengerjaan, yaitu 0 dan 7, dikurangi dengan AT-nya. Kemudian P2, 1 ditambah 4 dikurangi AT. Dan P3, hanya dimulai di detik kedua, dikurangi dengan AT. Sehingga AWT-nya adalah 7 ditambah 4 ditambah 0 dibagi 3. Hasilnya adalah 3,66 milisecond atau milidetik.